Yang dipikirkan hanya materi, duit, kerja, itu aja. Kerja boleh kerja, tapi ada waktu. Duit boleh Anda cari duit, tapi harus tahu aturan. Apa nikmatnya Anda kerja terus, sedangkan istri dan anak Anda ini terlantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara dan bercerita tentang kisah hidup Rasulullah SAW, memang betul-betul seakan-akan tidak akan pernah habis dan selalu Pasti mengasihkan. Tidak akan habis sampai kiamat. Iya. Dan tidak membosankan. Iya. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya, dengan istri-istrinya dan anak-anaknya, apa keteladanan yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai inspirasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rasul SAW orang yang sangat sibuk. Ya. Sibuk yang luar biasa dalam berdakwah, menyampaikan risalah, terus juga beriringan dengan para sahabat-sahabat beliau. Tapi beliau tidak meninggalkan keluarga. Di antaranya yang hubungan banyak sekali, cuman kita bawa satu mungkin cerita. Beliau itu Sayyidatina Aisyah. Beliau sering tidur di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Itu luar biasa. Ini pemimpin. Pemimpin bukan cuma pemimpin dunia dan akhirat. Masih menyempatkan diri untuk bermesra seperti itu. Dan kalau memanggil istri-istrinya dipanggil dengan julukan Ya Humaira. Dan itu Rasulullah. Supaya karena wanita itu senang diperhatikan. Jadi Rasulullah memperhatikan. Kecemburuan antara satu dengan yang lain pasti ada. Tapi dengan cara yang sangat bijak Rasulullah SAW selesaikan permasalahan itu. Terus di samping itu beliau sangat cinta dengan Sayyidatina Khadijah. Luar biasa. Karena beliau merasa Sayyidatina Khadijah adalah istri pertama beliau yang melindungi. Walaupun beliau seorang nabi tanpa dilindungi manusia, Allah telah melindunginya. Tapi ini ditunjukkan Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Kalau Rasulullah itu ditunjukkan istilahnya keaslian Rasulullah SAW, itu kita tidak bisa meneladani. Karena ditunjukkan basyarnya ini supaya bisa diteladani. Begitu pula sama Khadijah. Rasulullah SAW sangat mesra sama Khadijah Kubra. Begitu pula sama anak-anak putra-putri beliau. Terutama Fatimah Az-Zahra. Beliau kalau mau pulang ke rumahnya selalu mampir ke rumah Fatimah Az-Zahra dulu. Dilihat, dicium dahi Fatimah Az-Zahra. Setelah mencium dahi Fatimah Az-Zahra, beliau mengatakan, kalau aku rindu dengan bau surga, aku bau dahi Fatimah adalah bau surga. Anak itu gembira. Anak disanjung, didatangi orang tua. Sewaktu Fatimah kecil, sering dipangku Rasulullah di depan para sahabat-sahabat. Sahabat sebagian heran, ya Rasulullah, aku punya anak putri, belum pernah aku pangku seperti itu. Jadi karena waktu itu mereka merasa malu punya anak putri. Ini Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita. Fatimah Az-Zahra. Cucu beliau Sayyidina Hasan wal Husain. Nanti kadang beliau di rumah Fatimah atau di rumah beliau main seperti kuda-kudaan lah. Di situ yang nunggang di situ Rasulullah sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah jalan. Ini pemimpin. Pemimpin dunia. Mungkin kalau sekarang ini harga diri kan gitu. Sudah tidak pantas kami ini. Ini Rasulullah yang mungkin kalau dikatakan tidak pantas, lebih tidak pantas. Tapi beliau mendidik ini. Supaya timbul kasih sayang antara anak, orang tua, istri, suami. Jadi waktu itu saya nomor lihat alangkah nikmatnya. Tunggangan yang ditunggangi oleh dua cucu ini. Luar biasa. Tengah-tengah khutbah beliau, cucunya datang. Sayyidina Hasan Husain, beliau turun diambil, digendong berdua. Menunjukkan bagaimana kekuatan Rasulullah dan kecintaan dengan keluarga beliau. Siapa yang menyintai beliau, ini saya akan kucintai. Siapa yang memusuhi beliau, ini saya akan menjadi musuhku. Ini Sayyidina Hasan wal Husain digendong. Itu luar biasa. Dan masih banyak kejadian-kejadian Rasulullah SAW yang lain tentang rumah tangga Rasulullah. Bahkan sampai itu kan rumah Rasulullah di samping masjid. Sampai kadang Rasulullah kalau mungkin kelamaan duduk sama sahabat, nanti Rasulullah masukkan kepalanya ke jendela itu, nanti Siti Aisyah yang menyisirinya. Itu kan ini mesra. Jadi contohlah Rasulullah dalam kemesraan ini. Jangan kita ini sama istri kayak, kalau sudah berapa tahun kayak musuh. Jadi perintahnya itu kayak perintah.
Salah satu juga yang sangat mendengar cerita itu terharu terus selamanya. Rasulullah terlambat pulang di malam hari ke rumah. Waktu itu Rasulullah lihat bahwa Aisyah sudah tidur. Rasulullah tidak mengetuk pintu. Diketuk sama pintu sampai 3 kali. Bukan keras-keras seperti kita. Ketuk 3 kali, tidak bangun Aisyah. Di situ Rasulullah buka sorban beliau, tidur di depan pintu rumah. Subhanallah, di tengah malam Aisyah bangun lihat Rasulullah kok tidak ada di sampingnya, dibuka ternyata Rasulullah ada di depan situ. Bukan Aisyah dulu yang minta maaf Sayyidina Muhammad SAW. Ya Aisyah, kami minta maaf bahwa tadi malam kami datang terlambat. Wah itu subhanallah. Akhirnya apakah dengan ucapan gitu, itu akan timbul kemesraan. Kalau kita kan lain, kamu diketuk-ketuk tidak bangun, kamu tidur seperti sapi, seperti macam-macam ucapan kita. Mana yang teladan Rasulullah? Pagi pulang dari masjid ke rumah, dilihat tidak ada sarapan di situ. Sayyidatina Aisyah ketiduran capek, tidak marah Rasulullah. Apa yang kurang baik Aisyah? Mungkin kurang bawang merah. Rasulullah pergi ke pasar, belanja, dibawa, ayo Aisyah kita masak bersama. Dimasak bareng sama Aisyah dan sarapan bareng sama. Ini adab. Lah kita kan tidak mau main perintah aja. Makanya perintah-perintah seperti akhlak-akhlak seperti Rasulullah ini harus kita terapkan di rumah tangga, terutama di zaman-zaman seperti ini. Yang semua sudah lupa dengan adab dan akhlak, lupa dengan Nabi Muhammad, yang dipikirkan hanya materi. Duit, kerja, itu aja. Kerja boleh kerja, tapi ada waktu. Duit boleh Anda cari duit, tapi harus tahu aturan. Apa nikmatnya Anda kerja terus, sedangkan istri dan anak Anda ini terlantar. Tidak ada artinya. Jadi makanya akhlak adab Rasulullah terhadap keluarga ini perlu diterapkan di seluruh rumah-rumah tangga ini. Supaya nikmat, mesra terus. Kalau kita lihat beberapa waktu ini, saya tanya sama KUA itu. Kantor-kantor KUA ini. Banyak orang-orang yang bercerai. Banyak. Dan meningkat. Kenapa? Ya ini tadi. Karena di otak orang itu hanya materi. Kebahagiaan itu dengan harta. Kebahagiaan itu bukan. Kebahagiaan itu dengan adab dan akhlak Rasulullah. Rumah Rasulullah cuma 6 kali 9, kecil. Tapi dari situ semua rumah di dunia harus mengikutinya. Dari situlah orang, di situ Rasulullah mengatakan, Baiti Jannati. Jarang kita lihat. Baiti Jannati kalau ada duit. Padahal duit itu tidak membuat surga. Ya. Adab dan akhlak. Ayo kita tiru akhlak Rasulullah. Ya Ustaz Ali, kita bangun insya Allah rumah-rumah tangga kita dengan meneladani Rasulullah. Kita sayang istri-istri kita dengan meneladani Rasulullah. Kita sayang anak-anak dengan meneladani Rasulullah. Insya Allah dengan meneladani Rasulullah pasti hidup kita akan bahagia. Amin. Selain meneladani Rasulullah mustahil kita akan bahagia. Amin, amin, amin. Allahumma salli wa sallim. Amin. Allahumma salli alaihi Muhammad. Terima kasih untuk kisah seputar keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW yang semoga bisa memberikan keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah pada seluruh keluarga muslim di mana-mana. Sekian edisi Sapa Habib Syekh kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.